Ibu kan kemarin tuh cuma tahu Ananda tuh lewat HP, cuma nama Ananda saja. Nah di sini Ananda datang secara langsung dan sekarang Ibu sudah melihat Ananda. Ibu baru pertama kali melihat Ananda karena Ananda berinisiatif untuk datang pada konseling hari ini. Oke, Ibu, kalau Ibu boleh tahu, Ananda tadi datang ke sini pakai apa? Sama ojek. Berarti Ananda datang ke ruangan Ibu sama ojek. Oke. Kalau Ibu boleh tahu, kegiatan Ananda sebelum datang konseling ini apa? Ada acara organisasi. Acara organisasi. Kalau Ibu boleh tahu, Ananda ikut organisasi apa? Organisasi olahraga. Itu sudah bagus karena Ananda sudah berinisiatif untuk ikut organisasi. Kan organisasi itu butuh mungkin untuk menambah sesi pengalaman atau juga kepemimpinan atau yang lain. Mungkin sebelum kita konseling, Ibu mau kita berkenalan terlebih dahulu, mungkin bisa lebih akrab, lebih nyaman juga nantinya. Dimulai dari Ibu terlebih dahulu, nanti dilanjutkan sama kita. Perkenalkan, nama Ibu Madinatul Zahra. Ibu biasa dipanggil Zahra. Ibu berasal dari Padang. Perkenalkan, nama saya Siti Anggaini, mahasiswa bisnis manajemen syariah. Saya tinggal di Ramadan. Oke. Berarti Anda sekarang semester 5 jurusan akuntansi ekonomi manajemen bisnis. Oke, berarti Ibu boleh panggil kamu dengan panggilan Tia. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada Tia karena Tia sudah meluangkan waktu kosong Tia untuk datang pada konseling hari ini dan Ibu di ruangan Ibu. Sebelum itu Ibu mau bertanya sama Tia terlebih dahulu. Apakah Tia sudah pernah mendengar kata apa itu konseling? Sudah. Apakah Tia sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah. Kalau sudah pernah mendengar apa itu konseling? Sudah. Kalau Ibu boleh tahu apa yang Tia ketahui apa itu konseling? Konseling seperti di sekolah, kayak mahasiswa yang punya masalah di sekolah ini datang ke memberikan yang untuk menyelesaikan masalah. Iya, itu sudah sangat bagus. Apa yang Tia sampaikan tadi itu juga berhubungan dengan konseling. Sedikit Ibu jelaskan bahwasanya konseling itu adalah salah satu layanan dasar dalam penanganan konseling yang dimana tujuan dari konseling ini untuk memecahkan suatu permasalahan yang dialami oleh siswa atau klien, dimana nantinya kita akan secara bersama-sama untuk menemukan solusinya ke depan. Oke. Nah, jadi untuk konseling ini kita lakukan secara face to face seperti kita berlakukan seperti saat ini. Kemudian untuk terima kasih juga dia sudah datang secara sukarela dalam konseling hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih dan kemudian dia sudah nantinya jika dalam sesi konseling ini dia secara terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang dia alami dan nantinya jika dia menceritakan permasalahan itu cukup sampai di sini saja. Itu tidak akan membocorkan permasalahan yang dia alami itu keluar. Nanti itu termasuk dari asas kerahasiaan dan nantinya dia juga dapat mengungkapkan permasalahan yang dialami itu secara terbuka dan secara tanpa adanya rasa takut dan malu dari dalam diri dia, agar kita lebih terbuka, kita bisa menemukan solusi itu secara bersama-sama. Oke, sebelumnya
boleh sebelumnya boleh ceritakan permasalahan yang dialami. Masalah sekarang dialami itu seperti sulit untuk membagi waktu antara organisasi dengan tugas-tugas yang sudah banyak butuhannya. Dan kebetulan tulisan desainnya ini jadwalnya sama dengan organisasi, jadi sulit. Berarti ini sulit untuk membagi waktu antara tugas dengan kegiatan organisasi. Berarti kalau misalkan dia ada kegiatan organisasi, sekarang ada tugas, berarti dia sulit untuk membagi waktu mana yang harus dia lakukan terlebih dahulu. Oke, kalau ibu boleh tahu, coba dia ceritakan lebih lanjut. Contohnya seperti ada deadline tugas tuh di hari Senin besok tuh. Nah, kebetulan Senin besok itu tepat dengan acara organisasi juga gitu. Jadi untuk sekarang ini kan banyak rapat, pertemuan untuk persiapan acara organisasi. Sedangkan tugas itu sudah banyak banget yang sudah deadline-nya di sini. Jadi dia ini sulit untuk membagi waktu antara organisasi dan Karena semua jadwalnya itu sudah mepet di hari yang sama. terus Jadi agak mungkin mana yang harus didahulukan. Jangan organisasi ini kan juga penting gitu. kalau itu boleh tahu, organisasi kan dia bilang tugas yang penting bagi dia. Nah, kalau apa faktor yang membuat dia itu sulit untuk membagi waktu antara pekerjaan tugas kuliah dengan organisasi? Misalnya hari Jumat kemarin itu kan pulang jam 12-an gitu ya. Nah di jam 1-nya itu udah ada rapat yang nanti untuk rapat organisasi itu. Nah di mana jam 1 itu juga ada tugas buat kerja kelompok bersama teman-teman gitu. Jadi agak bingung yang mana yang harus dilakukan. Semuanya mepet gitu. Jadi gak ada ruang, gak ada jarak dia jamnya gitu. Semuanya mepet di jam sama. Jadi kita sama organisasi itu sama-sama penting, cuman dia tuh tidak mungkin kurang efektif dalam membagi waktu. Mungkin di sini kita tidak bisa menemukan solusinya. Nah, kalau ibu boleh tahu, boleh nggak dia ceritakan bagaimana biasanya dia bisa mengatur waktu antara waktu belajar, tugas, dengan pekerjaan yang lain? Seperti acara organisasi dengan terus. Misal organisasi itu biasa ada rapat kan di siang atau sore hari gitu kan Bu. Nah, jadi kalau memang tugas ini deadline-nya bukan besok, masih bisa datang untuk rapat dan membuat tugasnya itu biasanya di malam hari itu selesai semua kegiatan organisasi dan kegiatan lainnya baru selesai itu baru bisa bikin tugas itu. Jadi kadang bikin tugas itu sampai malam, paling malam itu bisa sampai jam 3 pagi gitu. Sampai jam 3 pagi. Dan terus masuk lagi ada kelas pagi jam 7 jam 15. Jadi cuma tidur berapa jam karena itu kesulitan bagi itu dia. Oh, berarti kan untuk organisasi kan nggak tiap hari ya kan, bikin untuk koordinasikan itu cuma kadang dalam satu kadang 3 kali acara atau kegiatan. Nah jadi dia tuh merasa sulit dalam membagi waktu belajar antara kan tugas-tugas mata kuliah ini kan sekarang lagi banyak kan, jadi dia sulit dalam membagi waktu tugas-tugas yang mana sih yang harus kerjakan terlebih dahulu gitu kan. Ya, oke. Nah mungkin hal apa saja sih yang membuat dia tuh membuat waktu belajar dia tuh tidak jadi tidak lebih teratur gitu. Menurut dia waktu belajar dia itu apa hal yang membuat waktu belajar dia itu tidak menjadi lebih efektif atau lebih teratur? Biasanya misalnya biasa dalam mengerjakan tugas penganggaran di
dia tuh pusing gitu di mata kuliah luar gitu. Jadi kita buat tugas itu sama-sama dan kita lihat di buku. Cuman pas kita sama-sama hitung ternyata hasil kerja itu rugi gitu, malah lebih besar bahan produksi gitu kan dari penjualannya. Itu yang buat kita tuh jadi pusing gitu. Jadi aku coba cari sendiri yang mana yang salahnya gitu. Kalau yang boleh tahu yang teman-teman dia yang satu kelompok sama dia itu ada ikut membantu nggak? Kan kita yang dua bilang tadi kan ada ikut membantu, tapi dia emang sama-sama nggak paham juga gitu. Dia sama-sama nyari juga. Jadi kita nyoba dari masing-masing sendiri gitu. Apa ada yang ketemu di mana caranya masing-masing gitu. Ada nggak dia untuk menyelesaikan mata kuliah yang sulit ini, ada nggak meluangkan waktunya untuk sekarang kita harus belajar kelompok dan harus belajar kelompok, kan kita ada yang salah nih atau mungkin bisa kita perbaiki. Ada jadwal yang kami telepon gitu. Iya telepon. Iya kayak video call gitu kan, kita berbagi layar gitu. Oke. Nah, kapan sih dia merasa paling sulit untuk fokus belajar dan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kapan dia tuh merasa sulit untuk fokus belajar dan kapan waktu itu terjadi? Itu waktu di siang hari itu kan hari panas itu kan, pikiran kayak jadi pusing juga suntuk gitu. Nah terus juga di saat waktu kerja kelompok, soalnya kalau kerja kelompok itu kan kita kira gitu kan, juga nggak jelas bagiannya kayak yang mana aja. Itu bagian kayak jadi kurang fokus buat tugas gitu. Jadi lebih fokus tuh buat tugas sendiri atau nggak berdua sama teman, itu jauh lebih fokus daripada kayak bersama-sama. Iya. Jadi dia tuh lebih senang kalau tugas kelompok tuh bisa sendiri atau enggak berdua. Kalau misalkan kelompok tuh kadang lebih movement atau lebih saling membagi-bagi mana sih yang bagian saya, mana sih yang nantinya kayak susah, jadi kan digabungnya kayak di pengeluaran yang dia bilang tadi. Nah, ya bagaimana perasaan dia ketika tugas itu menumpuk dan waktu belajar dia tuh bagaimana dia bisa mengefektifkan waktu belajar itu? Paling kalau misalnya deadline-nya itu sudah besok, untuk besok hari itu dulu deadline-nya, itu paling saya usahain banget gitu, membuat itu di malam hari gitu, sampai pagi saya selesai. Menurut dia kebiasaan apa sih yang sulit untuk memengaruhi membagi waktu dia belajar selama ini? Sulit Membagi waktu belajar dia selama ini. karena tugasnya itu kan nggak banyak, nggak sedikit gitu kan banyak. Jadi kadang itu yang bikin sulit juga untuk bagi waktu. Terus juga kadang ada misalnya kelas pengganti di hari lama juga kan, seharusnya kan bisa kayak siang hari ini kan udah selesai kelas yang udah ini buat tugas, terus tiba-tiba ada dosen kayak mengganti hari di hari tersebut, jadi kayak jadi buat tugas di hari itu gitu, ini tertunda karena ada kelas pengganti. Oke, jadi dia tuh mungkin kedepannya mungkin dia bisa saran dari ibu ya, misalkan dia ada tugas mata kuliah negara atau tugas lain. Nah, sebenarnya itu dia bisa berbagi waktu, misalkan tugas penganggaran ini pada saja sore besok harus dikumpul, sedangkan tugas ini juga sebagian, tapi tugas yang ini tuh deadline-nya untuk minggu depan. Nah, sebaiknya mungkin bisa dilakukan kerjaan yang benar ya kata dia sampaikan tadi, kerjaan yang dia rasa berat terlebih dahulu. Nah, mungkin dia bisa mengumpulkan tugas yang menurut dia itu deadline-nya tuh di waktu yang dekat gitu. Nah, jadi untuk tugas-tugas yang misalnya waktunya satu minggu ke depan, misalkan tugas ini sudah dikabulkan, sebaiknya jangan
ditunda-tunda atau ditunggu. Nah itu mungkin yang membuat dia tuh merasa pusing atau merasa sulit dalam membagi waktu dalam belajar. Kan dia tadi bilang organisasi juga, belajar juga. Nah mungkin itu jangan menunda-nunda, sebaiknya jika ada waktu yang kosong, dia memanfaatkan waktu kosong itu sebaik-baik mungkin bisa buat tugas sama teman-teman misalkan minggu depan mengumpulkan, mungkin sudah mendengar dia kumpulkan besok, dan besoknya jika ada waktu luang langsung dia kerjakan. Mungkin untuk aktivitas apa sih yang sering mengambil waktu belajar dia, dan bagaimana pengaruhnya itu terhadap hasil belajarnya? Aktivitas apa sih yang membuat dia tuh yang mengambil waktu belajar dia? Mungkin kan di rumah juga bantu ibu kan beda telepon, jadi mungkin sih agak mengambil waktu untuk belajar. Di sana kan kalau misalnya di luar itu kan kita kan kayak harus melihat yang benar kalau supaya nanti kalau ada anak yang beli kita lihatnya jelas gitu. Dan terus kalau misalnya kita sering bikin tugas di luar negeri jadi kayak gak kurang fokus gitu. Karena kan kita lagi bikin tugas terus ada bimbingan rame kan, jadi kita lain dulu orang itu jadi kayak potong-potong gitu jadi buat tugas, jadi kayak kita yang bikin jadi malas lagi ngelakuin tugasnya karena udah kepotong. Kurang efektif lagi kan? Jadi harus membagi lagi untuk. Nah kalau ibu mulai tahu, kan dia tadi kan dia bilang kurang efektif karena harus jaga toko atau jaga warung. Kalau ibu itu orang tua dia seperti ayah dan ibu dia ada nggak kan belajar? Nah dia lah ibu yang menjaga terlebih dahulu. Kamu selesaikan saja tugas kamu, ada respon orang tua ya seperti itu. Ada kan misalnya di luar itu yang cuma sampai jalan sampai jam 4 atau jam 5, jadi nanti ibu saya baru keluar jam 4 atau jam 5, jadi selesai itu baru ibu saya nyuruh ngerjain tugas di rumah gitu. Ibu saya hari berarti dia tuh menjaga warung tuh di sore hari, nanti malam ibu sama ayah. berarti bagi tugas. Oke, apa sih upaya yang pernah dia lakukan untuk mengatur waktu belajarnya? Upaya yang apa? Misalnya kayak yang tadi udah saya bilang juga kan misalnya ada kelas di pagi hari kan sampai jam 12, terus kalau misalnya di jam 1 itu ada rapat lagi, jadi saya menurunkan kayak rapat organisasi dulu gitu. Jadi baru selesai rapat itu baru bisa membuat tugas. Berarti misalkan ada organisasi, dia lebih mungkin datang ke organisasi tersebut nanti sudah selesai organisasi, dia langsung membuat tugas. Nah, ibu kalau boleh tahu, jika dia ingin mengubah satu hal dalam rutinitas harian agar waktu belajar lebih teratur, itu berarti apa? Waktu tugas dia itu lebih teratur. Apa yang harus dilakukan? Membuat tugas teratur itu biasanya sih untuk mengerjakan tugas itu yang biar teratur dan fokus itu di hari libur gitu Bu, kayak di hari Rabu dan Sabtu sama Minggu gitu. Cuman kan kadang hari Rabu itu kan kayak ada aja kegiatan kampus gitu kan yang dilakukan sehingga jadi tidak bisa membuat tugas gitu. Tapi biasanya membuat tugas itu ya di libur, cuma karena kebanyakan ada libur dipakai karena ada acara-acara di kampus gitu, jadi nggak sempat buat tugas ini. Gitu ya. Menurut dia apa sih dampak jangka panjang jika dia itu sulit membagi waktu belajar itu terus lanjut? Apa sih dampak jangka kedepannya? Itu kalau selesai ini kan pasti kita kerjakan dulu. Pokoknya di
terus deadline-nya itu baru. itu yang menurut dia itu merasa sangat cemas kan, mungkin saya sulit dalam membagi waktu, mungkin ada dampak depannya bagi saya ke Kerja. yang urusan kerja, masuk di dunia kerja ya. Nah di sini dia tuh sudah sangat bagus sekali untuk menceritakan, dan dia tuh sudah memenuhi juga anak ibu. Ibu bilang bagus itu bukan karena dia tidak efektif dalam mengerjakan tugas, tapi dia tuh sudah sadar bahwasanya dia tuh ada merasa bermasalah dalam diri dia, dia datang ke tempat dan konseling gitu kan. Nah kalau ibu boleh tahu memang apa sih tujuan yang dia dalam menghubungi ibu dalam konseling? Tujuannya untuk bisa berjalan pembagian waktu ini supaya pembagian waktu itu jauh lebih efektif. Karena saat ini kan saya siang sampai sore itu kan ada acara rapat gitu. Sampai rumah tuh saya di situ langsung mengerjakan tugas ini, kayak gak ada ruang untuk istirahat gitu. Nggak ada waktu untuk istirahat, tugas atau yang lain-lain. Nah mungkin di sini dia bisa kerjain aku mungkin agar lebih relax gitu kan. Dia bisa coba fokus, dia bisa tutup mata dia, oke, biar lebih relax, lebih nyaman. Dia bisa menghirup nafas, keluarkan, hirup nafas selama 3 kali, keluarkan. Nah, coba dia bayangkan dia setelah sesi konseling ini berakhir, dari dalam sesi konseling ini, dia tertidur, kemudian dia berdiri, dia sudah melaksanakan, sudah bisa membagi waktu dia itu secara efektif. Nah, dia misalkan dia sudah dari belajar, sudah bisa membagi waktu antara belajar dan organisasi. Bayangkan jika dia itu selesai organisasi, tugas-tugas yang dia cemaskan, yang dia takutkan belum terkumpul dan belum dia kerjakan, sudah dikerjakan di depan mata dia. Sudah kan? Tugas yang belum dia kerjakan sebelumnya sudah dia kerjakan secara efektif, dia sudah bisa membagi waktu untuk mengerjakan tugas tersebut. Tugas yang dia cemaskan tadi sudah dia kerjakan. Oke, boleh dia berangkat ya. Nah, bagaimana perasaan dia ketika ibu bilang seperti itu? Mungkin aku juga lebih relax dan lebih tenang, dan pikiran juga lebih jadi nggak terlalu pusing lagi untuk memikirkan tugas-tugas yang belum ini tadi. Ya, itu juga sudah sangat wajar. Dia sudah mulai tersenyum, dan sudah agak lega, tadi sudah bahagia. Mungkin solusi kedepannya dia juga bisa melakukan apa yang ibu ceritakan seperti itu. Nah, apa yang bisa dia usahakan untuk menuju hal tersebut? Pasti yang bisa diusahakan untuk menuju seperti yang mungkin ya seperti bertugas di jam-jam kosong diberikan tadi, kalau ada waktu kosong digunakan untuk membuat tugas. Terus dari libur mungkin
bisa dia bisa membagi waktu dan fokus untuk belajar. Mata kuliah. Ya. Mungkin mata kuliah ekonomi. Ekonomi Ya, itu ya. ekonomi. Jadi tugas pengantar ekonomi kan selalu ada membuat pandangan setiap sendiri. Jadi kalau misalnya biasa saya mengerjakan di situ pasti malam harinya aku pasti dibahas terus saya cicil dua tugas itu. Terus nanti pasti hari libur atau tiga hari libur gitu bisa belum ada rapat kayak saat sekarang sulit ini saya mengerjakan tugas itu dengan senang gitu dengan mudah saat hari libur dan itu terus berlanjut setiap minggu berikutnya. Berarti dia tuh mata kuliah yang fokus, yang menurut dia tuh lebih efektif dan menurut dia tuh mata kuliah pengantar ekonomi yang menurut dia tuh merasa mungkin lebih nyaman sih dengan kuliah ini. Oke. Nah, dari kan tadi dia tuh sudah bercerita nih panjang lebar dan berdeskripsi nih. Nah, kalau ibu boleh tahu dari berbentuk angka, misalkan dari 1 sampai 10, 10 itu angka yang sangat mengganggu dia dalam belajar, yang sangat mengganggu dia, salah satu itu angka yang tidak bermasalah sama sekali. Nah, dari 1 sampai 10 itu di mana posisi yang dia merasa iya dari 1 sampai 10. Kalau itu yang baik gitu. Ya kan tadi kan dari 1 sampai 10. Nah, tadi kan yang nomor 10 itu masalah yang sangat mengganggu dia. Masalah yang sangat mengganggu itu mungkin bisa kayak saat mengerjakan tugas itu kan sekitar kondisi gitu. Itu sangat mengganggu sekali karena biasa kalau membuat tugas harus di ruangan yang hening gitu. Karena kalau misalnya berisik itu jadi terpecah gitu pikiran gitu. Jadi kurang fokus. Berarti dari 1 sampai 10 dia berasa di posisi berapa? Mungkin bisa kalau semua tugas itu di kamar itu kan di tempat yang hening gitu. Mungkin 2. Berarti dia sudah itu ya. Nah, dengan mengingat tadi kita udah bicarakan itu kira-kira seluruh perusahaan apa yang kedepannya bagaimana bisa dia bisa membagi waktu ke depan itu bisa lebih efektif lagi. Iya, membagi waktu belajar itu lebih efektif. Mungkin kalau untuk membagi waktunya yang saya bilang tadi Bu, selesai kegiatan itu harus membuat tugas gitu Bu. Nah, apa solusi yang harus dilakukan ke depannya biar tugas-tugas ini tidak menumpuk atau dia bisa membuat tugasnya lebih awal, bisa dikasih pagi hari ini malam itu kalau bisa langsung diselesaikan gitu agar tidak menumpuk tugasnya karena tiap otomatis ada tugas gitu kan, ada tugas yang individual yang terus numpuk. Jadi selanjutnya mungkin tugas saat dikasih tugas pagi hari apa saat pulang dari kampus itu langsung mengerjakan ada tugas-tugas kayak ini. Ya, benar. Khususnya telah saya sampaikan itu sudah benar. Nah, di sini mungkin seperti yang Ibu telah sampaikan tadi, mungkin Ibu berulang kali untuk kedepannya jika ada kegiatan organisasi, kegiatan perkuliahan, tugas mungkin dia lebih mengutamakan tugas-tugas yang menurut dia lebih waktu deadline-nya itu lebih cepat gitu. Yang mungkin untuk deadline-nya lama mungkin sudah mata kuliah yang dia kerjakan mungkin bisa diangsur-angsur dan itu juga bisa membuat dia lebih nyaman dan tidak memikirkan perkuliahan dan mata kuliah yang membuat dia tuh merasa sangat sulit dalam membagi waktu. Dan untuk kedepannya mungkin di kegiatan organisasi dia juga bisa
menggunakan waktu, misalkan tugas organisasi sama-sama penting. Kalau menurutku organisasi juga penting, untuk mata kuliah juga penting. Mungkin harapannya dia juga bisa membuat jadwal, membuat jadwal waktu. Misalkan sekarang saya mengerjakan ini, besok saya ada acara organisasi nih. Mungkin tugasnya misalkan besok dikumpulkan, mungkin hari ini bisa dia kerjakan terlebih dahulu. Mungkin dia bisa membuat jadwal biar efektif ke depan. Nah, sejauh yang kita bicarakan tadi, sejauh yang kita bicarakan dalam sesi konseling tadi, apa sih yang dia pahami? Lebih bisa mengatur jadwal agar lebih fleksibel lagi, membuat jadwal misal hari ini fokus untuk buat tugas itu dan menentukan jadwal rapat di hari apa saja dan jam berapa saja agar jamnya tidak bentrok dengan tugas kelompok. Nah, bagaimana sih rasakan dia setelah kita melakukan konseling hari ini? Rasanya mungkin ada juga dan kenal ibu, jadi bisa tahu bagaimana cara mengatur jadwal dan membagi waktu, mana yang dulu harus didahulukan, mana yang dinantikan. Jadi dalam konseling itu, jadi perasaan dia sekarang merasa sangat lega. Iya. Sudah mulai plong. Iya, sudah mulai plong dan sedikit berkurang beban pikiran tadi. Oke. Nah, bagaimana sih langkah dia ke depannya untuk bisa bagaimana sih langkah ke depannya biar dia tuh bisa lebih Langkah ke depannya. ya, langkah apa sih yang bisa dia lakukan untuk ke depannya? Mungkin bisa menentukan jam yang fleksibel lagi, sehingga tidak pusing lagi untuk membagi waktu gitu. Jadi sudah menentukan jadwal dari jauh hari agar tidak bentrok dengan jam organisasi ini. Oke, langkah yang ya. Oke, ya mungkin sudah sekitar 46 menit kan kita mungkin kasih sesi ini, mungkin ya besok kedepannya bisa lebih efektif lagi dalam belajar dan belajar pekerjaan rumah dan organisasi.